dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam segala sektor, ya, aspek, mulai dari petani, dari mungkin nelayan, bahkan pejabat pemerintah, pengusaha, industri, bahkan sampai para pendeta. Mungkin orang yang berprofesi sebagai buruh, jasa penarik becak, mungkin penarik ojek online dan lain-lain. Ini semua dalam kondisi sekarang adalah sangat terpukul. Di drop. Bahkan para pendeta, saudara. Karena pendeta kenapa? Offline, gereja-gereja tutup semua. Saudara terkasih, memang pendeta itu adalah bukan jabatan tetapi panggilan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri di beberapa tempat, apalagi pelayanan yang besar, gereja-gereja besar, pendeta jadi nggak bisa bekerja. Jadi bekerjanya di rumah melalui online. Dan tidak banyak hamba-hamba Tuhan bisa online, ya, bisa streaming, apalagi yang nggak punya gadget. Sedangkan kehidupan, makan, minum, yang kontrakan harus bayar, ya. Beberapa sekolah swasta, walaupun libur harus bayar, walaupun tidak kuliah, ya, nggak kuliah. Yang SD, SMP, tetangga saya yang masih SMP, dia harus bayar kuliahnya. Mama papanya bingung. Jadi kewajiban dalam situasi seperti ini harus tetap berjalan. Nah, banyak anak Tuhan drop. Ya mungkin kami juga gereja Kristen Bina Lurus Jemaat Injil termasuk komunitas gereja yang sangat kecil. Amin. Sangat kecil. Tetapi pandemi dan resesi ekonomi tidak membuat kita vakum atau berhenti pelayanan. Jadi pelayanan jalan terus, ya, baik melalui live streaming maupun doakan orang-orang yang berbuat berat. Nah, untuk itulah orang gak berani memiliki iman keyakinan. Katanya, siapa Tuhan kamu? Yesus Kristus. Apa agama kamu? Kristen. Tetapi stres, depresi, give up, angkat tangan, nyerah dalam situasi seperti ini. Seolah-olah tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki keyakinan. Amin. Nah, ini yang terjadi saat ini. Tapi saudara, sebagai saya kesaksian, dalam kondisi ini saya tetap semangat. 2-3 orang berkumpul tetap semangat. Karena saya yakin firman pasti digenapi. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu, termasuk kelahiran Yesus sebagai anak manusia, sudah dinubuatkan. Amin. Dan banyak yang sudah digenapi. Amin. Dan saya percaya ketika saudara nanti direnungkan, percaya nanti kita akan deklarasikan, benar-benar deklarasi. Kita bangkit berdiri, ada pengakuan. Jadi kayak pengakuan imam rasul, pengakuan mendeklarasikan bahwa kita adalah anak yang maha tinggi, warga Injil Kerajaan Surga. Tentunya saudara bertanya, bagaimana saya mendeklarasikan dan kenapa harus dideklarasikan? Ketika dideklarasikan, saudara, ingat, setiap perbuatan kita dalam Galatia pasal 6 dikatakan, janganlah sesat, Tuhan itu adalah akan menghukum seseorang berdasarkan perbuatannya. Barang siapa menabur dengan roh, dia akan menuai dengan roh. Amin. Nah, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan dengan roh karena tidak kelihatan. Amin. Tidak kelihatan. Namun kuasanya nyata. Amin.
Dan bersyukur kalau kita bisa, walaupun komunitas kecil, kita masih bisa beribadah. Ini juga mukjizat. Dan walaupun Tuhan sudah berfirman dalam Mazmur 90, mulai dari Kejadian sampai Wahyu pasal 3 ayat 10, kelak menjelang akhir zaman dikatakan akan terjadi resesi ekonomi. Tetapi orang-orang yang hidup dengan firman Tuhan akan tetap kokoh berdiri. Saya yakin orang Kristen dalam Mazmur 90 udah sering dibacakan, tetapi firman ini tetap kita gemeteran menghadapi tekanan dalam kehidupan. Ya. Dan ini juga saya bacakan firman ini, kenapa kita deklarasikan. Kalau saudara nggak punya iman dan nggak ngerti, saya pengen saudara simak betul firman Tuhan hari ini, supaya hari ini saudara pulang berbeda ketika datang. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Karena pendengaran firman Tuhan kita timbul iman. Tanpa iman kita nggak ngerti bagaimana hidup di dalam Tuhan menghadapi segala situasi. Jadi akhirnya dalam situasi seperti ini, ibadah jadi ritual. Ini menyedihkan. Padahal ibadah adalah koneksi berhubungan dengan Tuhan langsung. Dan ada permohonan, ada kesaksian, ada kuasa yang bisa kita terima dalam jasmani, rohani, mental, spiritual, dan bisa dilihat kenyataannya bagaimana Tuhan baik kepada kita. Amin. Kalau saudara simak tadi dalam firman Tuhan, saya baca pelan-pelan saudara, supaya yang pertama tentang bagaimana Tuhan memberikan kehormatan, kuasa, bahwa kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, anak yang maha tinggi, warga Injil Kerajaan Surga. Amin. Pertama, mulai dari Yohanes adalah perjanjian baru. Saya baca mulai dari Yohanes pasal 1 ayat 12 yang tadi sudah kita bacakan. Kalau kita baca dari ayat 1, apa saya baca ulang lagi supaya kita mulai, supaya saudara paham. Saya baca pelan-pelan ya. Saya baca pelan-pelan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini adalah Allah itu sendiri. Ya. Ini juga kita nggak boleh keyakinan. Jadi ketika seseorang dengar firman Tuhan, dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara hadir di sini, saudara dengar firman, saudara sedang berinteraksi dengan Tuhan, bukan hantu. Langit dan bumi akan berlalu, namun firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Selanjutnya, ya. Ia pada mula bersama-sama dengan Allah. Segala ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia Guru besar Tuhan atau Yesus Kristus, dan tanpa Dia, tanpa Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita, kalau tidak ada yang dijadikan, tidak akan pernah terjadi sesuatu. Amin. Saya juga pernah berjumpa dengan anak Tuhan, udah mau menikah. Tiba-tiba orang tuanya nggak setuju, dia nangis-nangis. Tuhan jahat katanya. Masa orang tua saya nggak setuju saya mau nikah? Kalau umur saya udah cukup. Lalu datang ke saya, Pak Yes, Tuhan itu ada nggak sih? Kok saya mau nikah aja susah, apalagi ngadepin yang lain? Saya cuma bilang begini, kamu bisa bikin pesawat nggak? Enggak loh. Tapi kamu pernah naik pesawat? Pernah. Pusing kan kalau mikirin bautnya aja udah pusing. Teknologinya pusing. Tapi Tuhan ciptakan melalui beberapa umat manusia yang diberi karunia untuk bisa jadi pesawat. Apalagi saya bicara, kalau saya bicara kamu pernah naik ke bulan gak naik Apollo? Pasti belum. Saya bicara yang real, kamu pernah naik pesawat? Pernah. Kamu ngerti gak berbikin pesawat? Gak ngerti. Jadi
teknologi secanggih itu kamu bisa naik, kamu nggak tahu. Kalau yang sekarang kamu lihat bintang-bintang di langit, matahari, bulan, dan bintang, udara yang saudara hirup. Kenapa begitu setia setiap hari? Itu benda. Kamu menikmati setiap hari. Iya. Kira-kira ada yang menciptakannya enggak? Apa ada begitu saja? Iya. Ada yang menciptakan. Jadi hari ini kamu tahu Tuhan itu ada. Amin. Saya contohin sekali lagi. Jikalau kamu datang ke pedesaan atau pinggiran kota, dalam area seluas 1000 meter, 100 meter saja, di situ petani atau orang yang milik tanah itu menanami pisang, singkong, bahkan durian di tengah-tengahnya. Pohon durian. Amin. Pohon pisang, pohon singkong, pohon durian, lalu dipasang pohon rambutan. Buahnya berbeda-beda dalam tanah yang sama. Kira-kira itu ada campur tangan sesuatu nggak? Tanah yang sama menghasilkan buah dan pohon yang berbeda. Itu karena ada Tuhan di situ. Amin. Jadi Tuhan adalah ada. Saya jelasin kayak gini karena banyak yang nggak ngerti, masih bertanya Tuhan ada nggak sih? Karena ada masalah dengan ego, dia mau capai tujuannya tercapai, nggak yakin Tuhan ada. Saya hari ini kepengen saudara benar-benar deklarasikan bahwa Tuhan memberikan kuasa atas kita, dan saudara lihat, karena hidup dengan Tuhan adalah kita bicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Saya lanjutkan. Ya. Jadi di dalam Dia huruf besar ayat 4, Yohanes pasal 1 ayat 4, dalam Dia huruf besar Yesus atau Tuhan ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu adalah hidup manusia. Ya. Mau saudara kasih. Jadi terang adalah hidup manusia. Dan terang itu berkuasa atas kegelapan. Kalau ini tempat ini dimatiin lampunya, terus gelap. Ketika terang datang, gelap masih ada nggak? Hilang. Dan kita tahu terang adalah keselamatan. Terang adalah Tuhan. Kegelapan adalah masalah kita, pergumulan kita, sesuatu yang membuat kita tidak bisa melangkah dengan tepat, pasti meraba-raba, dan membuat kita tidak bisa bekerja tentunya, apalagi yang bekerja, apalagi membaca, karena tanpa cahaya seseorang tidak akan bisa melihat. Blank. Kalau kita bisa melihat karena ada cahaya. Kalau malam hari saya bisa jalan karena ada cahaya rembulan, ada cahaya bintang. Kalau nggak ada bulan dan bintang, saudara nggak bisa jalan, nggak bisa lihat pohon di sekeliling saudara. Dan terang itu adalah Tuhan. Terang itu adalah kehidupan. Amin. Saya lanjutkan saudara. Ya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes datang. Ia bukan terang itu. Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, Yesus Kristus. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia yang dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya sampai saat ini. Saya katakan, ke gereja iya, KTP-nya Kristen iya, punya komunitas iya, tapi dia nggak yakin Tuhan ada. Dia nggak yakin dengan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Di kitab Yesaya pasal 11 55 ayat 11 dikatakan, firman yang kutaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nggak yakin. Lalu ngapain datang ke gereja? Ngapain saudara punya agama? Ngapain saudara berdoa? Kalau keimanan, kepercayaan dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman yang saudara dengar, saudara nothing. Amin.
Langit dan bumi akan berlalu, Tuhan katakan. Namun firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Dari perkataan Tuhan seperti ini, artinya langit dan bumi tidak lebih besar dari segala perkataan Tuhan. Amin. Tapi masih gak percaya. Itu dasar saya membawa saudara. Saya kebayang saudara yakin, percaya, dan firman itu diganti dalam hidup saudara, dan lihat bagaimana Tuhan berkarya kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara, dan bagaimana, oh iya Tuhan, saya rasakan Engkau ada. Amin. Saya kalau nggak yakin Tuhan itu ada, saya nggak berdiri di mimbar yang kudus ini, saya berhenti jadi pendeta. Ini kesan saya, dan saudara boleh catat, boleh rekam perkataan saya. Amin. Karena saya menyaksikan keberadaan Tuhan. Dalam pandemi ini, saya makin semangat memberitakan kabar baik. Amin. Karena Dia hidup. Karena Dia hidup, ada hari esok. Bab Dia hidup, ku tak gentar. Nyanyinya bisa, yakinnya enggak? Ya, setiap pujian firman Tuhan adalah berasal dari Tuhan. Amin. Pemazmur, pengarang pujian itu dapat karunia Roh Kudus. Saya lanjutkan. Jadi Yohanes adalah bukan terang itu sendiri, tapi terang yang sesungguhnya sudah datang. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Yakin saudara menerima Yesus sebagai Tuhan? Yakin? Walaupun dari bayi lahir dari Kristen. Saya lahir terima Yesus setelah umur 40 tahun. Saya terima Yesus akhir 2005. Sekarang 2021, kira-kira 16 tahun. Saya semangat dan saya sedih kalau ada orang yang sedang bersedih. Makanya mungkin dengan firman ini saudara cukup percaya, lakukan, ubah mindset saudara. Karena firman ini bukan komik, bukan novel, bukan tulisan biasa, tapi kebenaran Tuhan. Dan akhir zaman ini saudara mungkin udah dengar ada pengajaran sesat yang dikatakan anak orang Kristen salah mengadakan firman Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa berkata-kata secara pribadi kepada umat Kristen. Padahal Tuhan sudah berfirman, langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan pernah berlalu. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Apakah semua orang jadi nabi lagi, jadi rasul? Apakah Tuhan harus berlelah-lelah lagi, nurunkan siapa lagi Tuhan untuk saudara percaya? Pengajaran sesat ini sudah beredar supaya orang tidak percaya kepada Alkitab atau firman Tuhan. Tapi di mimbar yang kudus ini, saya katakan, langit dan bumi akan berlalu, firman tidak akan pernah berlalu. Yohanes pasal 12, Yesus katakan, aku tidak akan menghukum kamu, tetapi yang menghukum kamu adalah perkataan-perkataanku. Perkataan Tuhan apa? Firman Tuhan. Jadi kalau mau uji saudara itu titiknya sedang di mana, saudara tahu firman Tuhan, saudara tahu posisi saudara di mana. Apakah kira-kira di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Atau hawar-hawar, suang-suang kuku, abu-abu. Amin. Saya lanjutkan. Ya. Saya jelaskan detail ini supaya saudara ngerti. Makanya saya pengen ajak saudara untuk deklarasikan, dan saudara punya iman yang kokoh, dan saudara merasakan betapa ya dan amin kebenaran firman digenapi dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Saya lanjutkan
Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya, huruf besar, Yesus Kristus, atau yang menerima Tuhan. Ayat 12. Diberinya oleh Tuhan, yang huruf besar, kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, huruf besar, nya, Yesus Kristus atau Tuhan. Garis bawahi, stabilo merah. Saya ulangi sekali lagi. Apakah jadi anak memiliki benih Bapa? Amin. Jadi saudara adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Nanti saya jabarkan kembali. Saya lanjutkan. Saya ulang ayat 12 ini supaya paham. Tetapi semua orang yang menerimanya saja, yang enggak menerimanya tidak terhitung dan tidak kuasa sebagai permataian benih atau ahli waris Bapa. Saya nggak ngerti. Saya ulang-ulang. Saudara sudah Kristen, ngaku Yesus Tuhan, tapi belum terima Tuhan. Kenapa? Karena nggak yakin dengan firman-Nya, nggak yakin dengan keberadaannya. Selanjutkan. Ya. Jadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya yang berbesar kuasa. Jadi saudara yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang maha tinggi, anak Tuhan. Jadi saudara kira sudah paham kenapa hari ini saya pengen saudara mendeklarasikan deklarasi menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, warga Injil Kerajaan Surga. Amin. Karena ibadah saudara bukan ritual, hubungan saudara bukan hubungan kebiasaan, tapi hubungan yang memiliki kuasa. Karena kerajaan surga terdiri dari kuasa. 2 Korintus pasal 1 bahwa di dalam Tuhan hanya ada yang, bukan iya dan tidak. Amin. Dan Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari segala perkara yang aku lakukan. Itu otoritas. Amin. Berani gak deklarasi saudara anak Tuhan hari ini? Berani? Setuju gak? Yang setuju angkat tangan. Siap mendeklarasikan bahwa saudara dan saya adalah dideklarasikan, dan Tuhan lihat, alam semesta lihat, dan segala sesuatu tahu bahwa saudara anak Tuhan, dan saudara memiliki hak apa yang Tuhan firmankan atau yang Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Ini akhir zaman saya katakan. Bagaimana saudara lawan resesi ekonomi? Perusahaan mana yang gak kepukul? Orang mana yang gak terguncang? Amin. Saya sebagai saudara, dan Tuhan sudah menyatakan menjelang akhir zaman seluruh dunia akan mengalami pencobaan. Tetapi engkau yang tetap kokoh berdiri atas dasar firman Tuhan akan tetap kokoh berdiri. Bagaimana caranya Tuhan? Saya katakan hari ini saudara bisa beribadah itu karena mukjizat Tuhan. Katanya saya mau resesi kayak mau apa, segala sesuatu harus bayar. Oh, kalau buat gereja, kalau hamba Tuhan gratis, gedung gratis, mau isi bensin gratis karena pendeta, karena hamba Tuhan pom bensin gratis, karena memberitakan firman Tuhan untuk kebenaran, gedung gereja gratis. Jadi saya katakan kalau saudara mau melihat mukjizat ini, saudara sudah mulai mukjizat. Kok bisa jadi? Kerjanya apa seorang hamba? Just pray,
Kenapa bisa? Karena Tuhan memelihara anak-anaknya, termasuk saudara, dalam kondisi apapun. Amin. Tadi yang kesaksian ke NTT, setiap anak Tuhan dikerahkan. Masa Tuhan turun sendiri ke NTT bawa sembako, Tuhan mencetak duit, Tuhan gerakin anak-anaknya di seluruh dunia datang ke NTT. Emang diminta? Iya. Karena dia kenal Tuhan. Gerakan Tuhan dia pakai atas anak yang mengerti. Dia terbeban. Begitu juga kalau saudara jadi anak Tuhan, dan termasuk gereja ini bisa berjalan karena Tuhan menggerakkan beberapa orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini tidak terhenti. Amin. Bukan karena usaha, tapi Tuhan yang mengerti. Karena Tuhan mau semua orang selamat. Amin. Dia nggak ngomong kepada orang yang nggak percaya. Dia nggak ngomong kepada orang yang nggak peduli. Dia nggak ngomong sama orang yang nggak sungguh-sungguh. Karena Tuhan berkata barang siapa percaya. Amin. Dan Tuhan nggak paksa. Itu agama. Saya lanjutkan. Jadi ini ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itulah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi firman itu sudah diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Kepada siapa? Orang-orang yang percaya. Amin. Saya berdoa saudara menjadi firman yang hidup. Nah, saya mau bahas itu yang pertama. Udah ngerti sekarang kenapa kita mau deklarasikan kita sebagai warga anak Tuhan, warga yang di kerajaan surga. Saudara, ini kan ayat perjanjian baru. Saya buka perjanjian lama ketika dunia mulai dibentuk. Saya bacakan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Perhatikan, manusia diciptakan seperti gambar dan rupa Sang Penciptanya, supaya mereka berkuasa atas, supaya saudara dan saya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki perempuan saudara ciptaan Tuhan. Amin. Diciptakan segaris segambar dengan Sang Penciptanya. Makanya Yesus sebagai anak manusia. Kejadian sampai perjanjian baru ribuan tahun saudara. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, ini otoritas juga, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu otoritas dari Tuhan. Makanya sampai sekarang manusia diberi kuasa atas ular, atas semua binatang, termasuk buaya. Ada pawang buaya, harimau. Kalau saudara emang ada harimau, saudara buka YouTube,
Manusia bergaul dengan binatang buas. Dia tidur bareng, main bareng, bercanda dengan harimau, berenang bersama buaya. Itu menandakan bagaimana otoritas Tuhan memberikan kuasa atas manusia, memberikan langit dan bumi untuk saudara kelola, dan mereka diberikan tunduk kepada manusia, karena manusia makhluk yang paling mulia. Amin. Digenapin, tapi masih nggak percaya dengan Tuhan. Stres itu. Iya. Saya lanjutkan ayat 29. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbijinya, pohon-pohonan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi saudara, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Terjadi sampai sekarang, terjadi. Gak yakin dengan Tuhan. Amin. Ada alasan saudara gak percaya sama Tuhan. Saya lanjutkan. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Sampai di sini udah mulai paham. Nah, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, betapa mulia dan agungnya Tuhan dari penciptaan anak manusia sampai Tuhan jadi anak manusia, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka Dia menurunkan anak yang tunggal. Barang siapa percaya, dia tidak akan binasa. Dia ada di tengah-tengah kita, tapi kita tidak mempercayainya. Amin. Saya lanjutkan. Lalu kenapa manusia, nah saya katakan sekali lagi, kita ibadahnya jadi ritual, kita ibadahnya jadi ke gereja sih, tahu sih Yesus Tuhan, tahu sih ibadah, tapi gak nyambung dengan Tuhan, gak yakin, gak paham dengan perkataannya, dan gak yakin bahwa Tuhan begitu baik sama kita, memberi otoritas yang besar. Amin. Nah, kenapa? Karena manusia mulai jauh dari Tuhan karena masih dikuasai yang jahat. Saya bicara dengan beberapa jemaat dan beberapa orang. Banyak yang dulu, Pak Yes, saya gagal terus. Pak Yes, saya kok berhalangan udah mau turun, nggak jadi. Udah dipakai tetap hilang. Kenapa ya begini terus? Udah datang ke Tuhan sungguh-sungguh, kamu bertobat, jangan ulangi. Yesus katakan, ada seorang penjina, pencabu, ahli Taurat, kaum Farisi, orang-orang ahli agama bawa ke Tuhan Yesus. Tuhan, dia telah berzina, hukumlah. Kata Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan hukum dia. Pada pergi semua, karena manusia semua orang berdosa. Lalu Yesus katakan kepada orang ini, aku juga tidak menghukum kamu. Dosamu kuampuni, namun jangan berbuat dosa lagi, supaya hal yang lebih buruk tidak menimpa kamu. Awal manusia dosa karena keinginan, iri, dengki, dendam, keserakahan, karena egois. Ini terjadi di Kejadian pasal 4. Sehingga akhirnya Tuhan tidak memberkati apa yang dia kerjakan. Tentang Kain dan Habel. Saya bacakan Kejadian pasal 4 supaya saudara paham. Dan kita harus jadi apa? Amin. Jangan deklarasikan kita sebagai anak Tuhan, tapi masih ada yang jahat di dalam kita. Saya bacakan Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel. Ya, ayat 1-12 saja saya bacakan. Demikian firman Tuhan Yesus, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, anak Kain, adik Kain, Habel. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan.
dan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan kan bicara sama Kain, "Kenapa kamu hatimu panas dan muram?" Ayat 7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Perhatikan, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Garis bawahi ayat 7. Garis bawahi. Ketika udah niat jahat, dosa udah ngintip. Roma pasal 3 ayat 23. Setiap orang yang melakukan dosa, hilanglah kemuliaan Tuhan. Saudara butuh kemuliaan Tuhan nggak? Butuh nggak? Butuh. Waktu kita berbuat dosa, waktu kita berbuat jahat, kemuliaan Tuhan itu hilang. Bisa kembali lagi nggak? Bisa, kalau kamu bertobat. Tuhan Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Pak, saya udah terlanjur dosa. Saudara, di mimbar yang kudus ini, saya ulang-ulang. Saya layani orang-orang jahat. Saya bilang sama mereka, kamu, saya, mungkin saya lebih jahat dari kamu, tapi Tuhan tebus saya. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus, mungkin ada yang hadir di sini, saya paling kotor, saya paling jahat. Dunia malam, segala sesuatu, tipu, saya lakukan. Narkoba, saya lakukan. Saya ditebus Tuhan, saya ngerti. Di dunia percinahan, percabulan, kenajisan. Dan saya tahu itu hanya menyiksa dan menutup masa depan saya. Jadi bukan lebih baik dari saudara. Tapi ketika Tuhan jumpai, saya mau berbagi, semuanya sia-sia. Jadi jangan bilang dosa saya diampuni, kan? Tuhan ampuni dosa saudara. Kalau dengar firman ini, saudara tahu harus berada di mana. Saya lanjutkan. Jadi Kain karena dia iri dengan Habel, lalu Habel dibunuh. Lihat, apakah ayat itu saya ulangi, apakah mukamu tidak akan berseri jika kau berbuat baik? Semua orang yang berbuat baik pasti mukanya berseri. Kenapa? Saudara pernah nggak sih nolong orang? Pernah nggak? Pernah nggak nolong orang, entah perkataan, entah nasihat, entah memberikan beberapa rupiah, entah memberikan makanan, rasanya bahagia nggak? Bahagia. Tapi saudara ngerasain nggak yang berbuat jahat? Bagaimana perasaan saudara? Nggak bahagia. Maka Tuhan katakan begini, dibilang, apakah kamu tidak akan berseri jika kau berbuat baik? Tetapi jika kau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Dosa ngintip waktu kita jahat, iri, dengki, dendam, amarah, dan kepahitan. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu, kamu harus berkuasa atas dosa itu. Kenapa? Karena dosa menyakitkan dirimu. Saya lanjutkan. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Tuhan ngomong kepada Kain, di manakah Habel? Habis dibunuh sama si Kain. Adik jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikmu? Dia berbohong kepada Tuhan. Emang aku yang jaga adikmu? Ayat 10, firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tuhan bilang, darah adikmu udah berteriak ke saya. Kamu bohong.
adalah nggak diketahui. Amin. Sampai sini tahu. Padahal darah mungkin hanya darah aja. Dia teriak sama Tuhan itu darah. Hari ini saudara tahu. Makanya perjamuan kudus adalah segala sesuatu dikuduskan dengan darah. Saya lanjutkan. Ayat 11. Maka sekarang terkucuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi ketika seseorang sudah berbuat jahat, akhirnya nanam tidak ada panen, kerja tidak ada hasil. Hari ini saudara tahu, ketika kita jahat, kita akan banyak menerima kegagalan. Ketika kita curang, tricky, menipu, mengambil hak orang lain, Tuhan 10 perintah Tuhan, jangan mengingini milik orang lain. Amin. Akhirnya kita nyakitin orang yang nggak tahu Tuhan dia. Sekarang kita ngerti kenapa kita banyak mengalami kegagalan. Amin. Sampai sini sudah mulai paham. Saudara, saya nggak sedang menguliti saudara, tapi kita mengingatkan dan bagaimana kerajaan ini dibukakan. Amin. Saya lanjutkan. Pak, kalau saya sudah terlanjur dosa gimana? Tuhan Yesus katakan, ampuni dia Bapa, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi semua orang berdosa yang nggak tahu melakukan bahwa dosa sangat menyakitkan dirimu, karena saudara nggak tahu. Tapi hari ini saudara sudah tahu, jangan lakukan lagi. Segala dosa, segala kejahatan menyakitkan dirimu sendiri. Kelihatannya orang lain yang disakitin, tapi hidupmu jadi tersakiti. Amin. Sampai sini sudah mulai paham. Ya, mungkin ini yang bisa saya katakan terakhir. Saya harus jelaskan sampai detik, nggak apa-apa ya, lama sedikit ya. Nah, saudara, kenapa kita harus deklarasikan? Saya singkat saja. Di dalam Roma pasal 5 ayat 2, kalau ada slide buka. Di situ dikatakan di Roma pasal 2, ketika seseorang memiliki iman itulah yang sungguh membawa saudara kepada kasih karunia. Saudara tahu kasih karunia. Jadi dasar untuk mencapai kasih karunia, saudara harus memiliki iman yang benar. Dan kasih karunia di dalam Kristus Yesus sebagai penantian. Kasih karunia adalah segala sesuatu yang saudara tidak mampu dilakukan, namun saudara diberikan kepada Tuhan. Saya contohin, seseorang gajinya sebulan 10 juta. Nah, saudara bisa 1 bulan dikasih kendaraan, bisa beli rumah, itu kasih karunia. Karena itu melebihi gaji saudara. Kalau gaji hasil kerja saudara segitu aja. Semua orang yang hidup di dalam Kristus Yesus adalah hidup di dalam kasih karunia. Mau nggak? Bagaimana Pak Yes? Saya katakan saudara dengar firman ibadah di sini, saudara sedang melihat merasakan kasih karunia. Bukan karena saya bekerja, bukan karena saya berusaha, tapi karena Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Amin. Saya lanjutkan. Jadi di ayat 12-nya ya, 1 Roma pasal 5 ayat 2 itu. Di ayat 21-nya, karena satu orang saudara, sebagaimana dosa berkuasa atas maut, demikian juga kebenaran diberinya kuasa atas kasih karunia. Amin. Sudah paham? Jadi dosa memiliki kuasa atas alam maut. Kasih karunia, kebenaran, menerima kelimpahan kasih karunia. Amin.
Saudaraku, saya jelas aja. Ini bukan hukum Taurat. Perjanjian baru. Matius pasal 7 dikatakan, aku sudah beritakan namamu, demi namamu musir setan, demi namamu nyembuhin orang sakit, demi namamu ketemu Tuhan, nyala kau hai pembuat kejahatan. Jadi Kristen jangan ada yang jahat. Ini kerajaan surga, di surga nggak ada yang jahat. Nah setelah itu barulah dalam kasih karunia kita baru bisa masuk ke dalam fase warga Injil kerajaan surga. Ini yang terakhir, mari kita baca. Ya, Filipi pasal 3 ayat 20-21. Baca. Atau bisa dibuka. Filipi pasal 3 ayat 20-21 saya baca. Demikian firman Tuhan Yesus. Karena keluarga kita adalah di dalam sorga. Makanya hari ini temanya deklarasi kita sebagai anak-anak yang maha tinggi, anak Tuhan, warga Injil kerajaan sorga. Ini firmannya. Apa iya kita warga kerajaan sorga? Ini firmannya. Ya, saya bacakan. Karena keluarga kita itu saudara dan saya adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita semua hina. Setelah kita hidup dalam roh dan kebenaran menurut firman-Nya, kita dalam kasih karunia. Setelah dalam kasih karunia kita termata sebagai warga Injil kerajaan surga. Tubuh yang hina ini jadi mulia. Saya lanjutkan. 21. Jadi yang akan membuat tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sehingga kita diberi kuasa menaklukkan segala sesuatu menurut kuasa dari Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Udah mulai paham sekarang. Haleluya. Saudara, tadi di Yohanes pasal 1 ayat 16 ini yang terakhir. Dikatakan demikian. Saya harus jelasin ini terakhir benar, supaya saudara benar-benar paham dan berani mendeklarasikan, dan cara iman pola hidup saudara berubah, dan yakinlah Tuhan pasti memberikan perubahan dan Tuhan akan turun bekerja dengan kebaikan. Amin. Saya katakan jangan bilang lagi saya orang berdosa, saya nggak lebih kudus dari saudara. Tapi ketika Tuhan mulai panggil, saya harus beritakan pesan-pesan Tuhan kepada saudara. Amin. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan demikian. Karena dalam kepenuhannya, ya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan apa? Kepenuhan firman Tuhan, kepenuhan Roh Kudus. Sehingga kita bisa menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bagaimana bisa menerima kepenuhan Roh Kudus? Sungguh percaya kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Pak, ini perjanjian baru, saudara buka 1 Samuel pasal 10 ayat 6 dan 7. Ketika kamu kepenuhan Roh Kudus, apapun yang kamu lakukan, Tuhan besertamu. 1 Samuel pasal 10, 6, 7 itu perjanjian lama. Saudara buka cek di Alkitab. Jadi sama, karena Yesus Kristus adanya Tuhannya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhannya dalam perjanjian lama Adam dan Hawa adalah Yesus Kristus, adalah satu esa Tuhan yang sama.
perjanjian lama Tuhannya beda. Oh, Yesus bilang sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Sebelum Abraham ada aku sudah ada. Amin. Sampai di sini saudara. Setuju kita mau deklarasi? Setuju? Semangat bahwa saudara warga Injil Kerajaan Surga, anak yang maha tinggi, dan firman yang saudara dengar tergenapi dalam kehidupan saudara. Kenapa harus dideklarasikan? Supaya saudara punya iman yang beda. Supaya hari ini apapun bebanmu Tuhan tolong. Amin. Saya undang bagi berdiri, kita deklarasikan. Ya, sama-sama ya, semua berdiri. Semua berdiri. Kita deklarasikan. Sama-sama ikutin saya. Ya. Suaranya dikeluarkan ya. Suaranya dikeluarkan. Kita mau deklarasi sebagai anak-anak yang maha tinggi, warga Injil Kerajaan Surga. Ya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat tangan tinggi-tinggi, sama-sama ucapkan deklarasi ini dengan suara lantang, silakan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami deklarasikan bahwa kami adalah anak-anak yang maha tinggi, warga Injil Kerajaan Surga, dan firman yang kami dengar tergenapi dalam kehidupan kami. Hari ini aku percaya demi nama Tuhan Yesus Kristus, masalah dosa, masa lalu kami, kutuk, hujat, dakwah, intimidasi, penghalang berkat, penghinaan, penghilangan kemuliaan, kekurangan iman, sakit penyakit, dan semua yang jahat, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini dikuduskan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus terus turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hari ini aku deklarasikan bahwa aku warga Injil Kerajaan Surga, penuh kuasa, penuh berkat, penuh mukjizat, firman Tuhan Yesus Kristus yang hidup digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong sakit penyakit, hutang-hutangku segera terbayar lunas, karirku, usahaku, pekerjaanku, dalam nama Yesus diberkati. Apapun yang kamu pegang, Tuhan Yesus berhasil, buat berhasil, dan Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan, dan setiap kami anak-anak Tuhan menjadi terang, menjadi garam dunia. Dalam nama Yesus Kristus, Roh yang dari Tuhan, Roh Kudus beserta dengan setiap kami, sehingga setiap kami lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kami deklarasikan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan, warga Injil Kerajaan Surga, dan semua yang jahat, semua yang